rendah, ya kalau di pasaran itu ya merek segitiga biru, kalau dari Sri Boga itu beruang biru, ya kalau ada merek Tamiya, nah itu yang protein sedang atau biasanya adalah tepung serbaguna. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk roti bisa, untuk cake juga bisa, untuk kue kering juga bisa. Makanya disebut protein tepung serbaguna. Nah, kalau untuk protein tinggi itu biasanya digunakan untuk rerotian. Rerotian itu maksudnya adalah kue-kue atau roti yang menggunakan ragi. Ya biasanya ya menggunakan ragi. Bukan ragi tape ya, Bu. Ya, jadi ragi atau yeast ya. Nah, kemudian digunakan untuk mie, itu yang menggunakan protein tinggi ya. Jadi mie itu menggunakan protein tinggi supaya apa? Mie-nya itu lentur dan tidak mudah putus ya. Nah, kemudian tepung protein rendah. Tepung protein rendah kalau di pasaran itu ya kunci biru ya. Kemudian tali pita merah ya. Pita merah. Nah, pita merah, terus kemudian ada beberapa merek lain ya. Nah, kenapa protein rendah ini biasanya digunakan untuk cake sama kue kering ya, karena cake sama kue kering ini dia tidak butuh gluten atau protein tinggi ya. Karena ketika kue kering menggunakan protein tinggi, yang terjadi adalah biasanya badel. Tahu istilah badel nggak, Bu? Apa itu? Ya badel lah. Ya, badel ya. Nah, kenyal-kenyal ibaratnya nggak mau kering, nggak mau crispy, kenyes ya. Nah, dia itu nanti jadi kenyal, dia nggak mau kering ya, nggak mau renyah. Nah, itu kalau kita menggunakan protein tinggi, kenyal-kenyal, kecuali kita membuat kue kering tapi menggunakan yeast atau pengembang sejenisnya. Nah, itu membuat strukturnya jadi lebih renyah ya. Jadi makanya untuk pemilihan bahan itu harus memang tepat. Nah, kita belajar bersama di sini tidak hanya sekedar menghafal resep ya, Bu, tapi juga bagaimana kita belajar memahami karakter dari produknya atau bahan tersebut. Sehingga ketika kita mau belanja ke kantor, ke toko ya, belanja ke toko itu ketika di sana nggak ada toko A, toko B atau sejenisnya, itu kita